Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya awali dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Saadah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan NIM 28922700007. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Dosen kami yaitu Ibu Irfia Eriza, MPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi yaitu barisan dan deret aritmatika. Barisan bilangan. Perhatikan pola bilangan-bilangan berikut. 2, 4, 6, 8, kemudian ada 1, 3, 5, 7, ada 3, 6, 9, 12, 15. Jika kamu perhatikan, bilangan-bilangan pada 1, 2, dan 3 disusun mengikuti pola tertentu. Bilangan-bilangan tersebut disebut barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Bagaimana cara menentukan rumus suku ke N suatu barisan? Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke N suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Nah, pada barisan bilangan 2, 4, 6, 8 ini diperoleh U1-nya atau suku ke-1-nya adalah 2, suku keduanya atau U2-nya adalah 4, suku ketiganya U3 adalah 6, dan U4 suku keempat ya, ini adalah 8. Jadi, barisan bilangan 2, 4, 6, 8 memiliki 4 buah suku. Beranjak ke deret bilangan. Deret bilangan adalah penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan. Misalnya diketahui barisan bilangan sebagai berikut. 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya, kemudian UN. Barisan bilangan tersebut jika dijumlahkan akan menjadi 2 ditambah 5, ditambah 8, ditambah 11, ditambah 14, ditambah 17, ditambah sampai dengan UN. Bentuk seperti ini disebut deret bilangan. Jadi, deret bilangan adalah jumlah suku-suku suatu barisan bilangan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi sigma. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang sigma ya, adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing, sum, yang artinya jumlah. Tujuan dari penggunaan notasi ini adalah meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Dalam kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis penghitungan suatu penjumlahan yang panjang. Seperti apa bentuk umum notasi sigma ini? Ya, saya kutip dari gambar ruang guru ini ada bentuk umum notasi sigma ya. Bentuknya seperti ini, dibacanya ya. Cara membaca notasinya adalah notasi sigma seperti ini dibacanya sigma dari I sama dengan M sampai N dari UI. Artinya, notasi sigma tersebut merupakan penjumlahan semua UI untuk nilai I dari M sampai dengan N ya. Nah, gambarnya ini keterangannya ini tanda sigma. Yang kedua, I ini adalah indeks ya. M ini batas bawah dan N ini batas atas. Yang UI ini adalah kalimat matematika yang bergantung. Nah, ini untuk M dan N ini merupakan bilangan bulat di mana N ini harus lebih besar atau sama dengan M. Ya. Contoh ya, kita ke contoh supaya lebih jelas. Contoh notasi sigma. Kita belajar dari contoh yang sederhana dulu ya. Misalnya kita punya notasi sigma seperti di bawah ini. Ya, ini dibacanya ya. Maksud dari notasi sigma ini adalah jumlahkan semua I
semua I ini dimulai dari I-nya sama dengan 3 sampai I sama dengan 6. Sehingga jika notasi tersebut kita jabarkan, maka akan menjadi seperti berikut. Ini ya, sigma I sama dengan 3 sampai dengan 6 dari I yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Contoh yang berikutnya yaitu bentuk seperti ini ya. Sigma I sama dengan min 2 sampai 1 dari I ditambah 1. Maksud dari notasi sigma ini, ya, jumlahkan semua I ditambah 1 dimulai dari min 2 sampai dengan I-nya 1. Sehingga jika notasi tersebut kita jabarkan, maka akan menjadi seperti ini ya. Jadi nanti I-nya kan mulai dari min 2 sampai dengan 1. Jadi dimasukkan ke dalam rumus ini, min 2 ditambah 1, ditambah min 1, ditambah 1, ditambah 0, ditambah 1, ditambah lagi 1, ditambah 1. Ya, ini sampai 1 karena memang nilai atasnya 1. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau dilambangkan UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Nah, polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda. Nanti biasanya disimbolkan dengan huruf B. Misalnya di suatu barisan memiliki suku pertama yaitu 2, suku pertama disimbolkan dengan U1 ya atau A. Lalu di suku kedua ini ada A5, suku ketiganya atau U3-nya yaitu ada 8 dan seterusnya. Berarti barisan ini ya memiliki beda 3 pada setiap sukunya. 2, 5, 8. Ya, setiap suku memiliki selisih atau beda yaitu 3. Jadi untuk menghitung beda selisih ini adalah dari U2-nya dikurangin U1. Selanjutnya yaitu rumus mencari suku ke N pada barisan aritmatika. Yaitu dengan cara UN sama dengan U1 ditambah N min 1 dikali B. Atau UN sama dengan A, jika yang menuliskan suku pertamanya A ya, ditambah N min 1 kalikan B. Rumus mencari B ini atau beda ini adalah seperti yang di slide sebelumnya saya sampaikan bahwa B itu adalah beda ya, selisih. Jadi B sama dengan UN sama dengan dikurangi U N min 1. Nah, ini UN itu apa? UN itu adalah suku ke N, ya. Kalau U1 itu atau A ini adalah suku pertama pada barisan aritmatika. UN min 1 itu suku ke N min 1. Kalau B itu beda, kalau N itu banyak suku pada barisan aritmatika. Nah, kita coba terapkan ya pada contoh soal untuk rumus yang tadi pada mencari suku ke N. Diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, 19. Tentukan berapa suku ke-10 ya. Suku ke-10 yang dicari. Jadi yang dicari adalah N-nya 10. Nah, ini diketahui suku pertamanya adalah 3. Suku ini untuk bedanya yaitu kita jumlah selisihkan ya untuk suku kedua dan ke pertamanya yaitu 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Nah, kita terapkan ke dalam rumus yang tadi. UN sama dengan, kita pakai rumus A ditambah N min 1 dikalikan B. A-nya berapa? 3, ya. Ditambah N-nya yang ditanyakan adalah 10, ya. Jadi 10 dikurangi 1 dikali 4. Jadi didapatkan hasilnya 3 ditambah 9 yang ininya sudah dikurangin dikalikan 4. Jadi 3 ditambah 36 sama dengan 39. Jadi suku ke-10 pada barisan aritmatika tersebut ya, pada barisan ini suku ke-10-nya adalah 39. Selanjutnya, suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika biasa dilambangkan dengan UT. Adalah sebuah suku yang terletak di tengah dalam barisan aritmatika ya. Namun perlu teman-teman perhatikan bahwa suku tengah barisan aritmatika hanya ada pada barisan aritmatika yang jumlah sukunya ganjil ya.
Nah, ini rumus suku tengah barisan aritmatika yaitu UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. T-nya adalah N ditambah 1 dibagi 2. Untuk UN adalah nilai suku ke N, T-nya adalah nilai suku tengah. Baik, kita coba terapkan pada soal ya. Untuk contoh suku tengah barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Nah, ini kan sudah diketahui ya. Suku awalnya atau A-nya adalah 2. UN, suku ke N akhirnya adalah 38. Maka suku tengah barisan aritmatika adalah UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Nah, UT sama dengan 2. Ini 2 karena suku pertamanya 2 dan suku terakhirnya 38 ya. Dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 40 dibagi 2 sama dengan 20. Sehingga nilai suku tengah barisan aritmatika tersebut yaitu 20. Selanjutnya, diketahui barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, dan seterusnya ya, sampai ada suku terakhirnya adalah 81. Tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Dan tentukan juga suku keberapakah suku tengah dari barisan aritmatika. Nah, ini diketahui suku pertamanya 3, suku terakhirnya adalah 81. Maka suku tengah barisan aritmatika tersebut adalah A ditambah UN, UN-nya 81, A-nya 3, jadi 3 ditambah 81, dibagi 2 hasilnya 40. Nah, untuk menentukan suku keberapakah ya dari barisan aritmatika tersebut, menentukan suku keberapa nih? UT-nya kan 42, sudah ditemukan tadi. Bedanya itu ternyata 3, ya. A-nya, suku pertamanya 3. Jadi, untuk mencari suku keberapa barisan tersebut dapat dicari dengan rumus suku ke T. UT sama dengan A ditambah T min 1 dikali B, yaitu 42 ya. UT-nya kan sudah diketahui 42. Jadi, 3 ditambah T min 1 dikali 3. Hasilnya adalah 42 sama dengan 3T. 3T sama dengan 42. Jadi, 42 dibagi 3 adalah 14. Jadi, sukunya adalah suku ke-14. Selanjutnya yaitu tentang deret aritmatika. Deret aritmatika atau SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, di sini kita hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya saja ya, sampai ke suku yang diperintahkan. Misalnya, kamu diperintahkan untuk mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dari barisan yang tadi dibahas. Jadi seperti ini ya penjelasannya. 3, 7, 11, 15, 19. Jumlah suku pertamanya kan berarti ada 5 ya. Jumlahnya 5. Nah, berarti 3 ditambah 7, ditambah 11, ditambah 15, ditambah 19. Jadi 55. Rumus deret aritmatika yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Atau SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Nah, ini SN itu adalah jumlah N suku pertama, A-nya adalah suku pertama barisan aritmatika, B-nya adalah beda, N-nya adalah banyak suku barisan aritmatika. Baiklah, mari kita terapkan pada contoh soal deret aritmatika ya. Diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, 18, dan seterusnya. Ditanyakan jumlah 20 suku pertamanya adalah, nah ini diketahui ya, untuk A-nya atau suku pertamanya adalah 27, untuk B-nya atau bedanya adalah U2 dikurangi U1, yaitu 24 dikurangi 27 sama dengan min 3. Maka diterapkanlah rumus SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah
N-1 dikalikan B. Nah, setelah kita masukkan, didapatkanlah hasil yaitu S20-nya sama dengan min 30. Jadi, jumlah 20 suku pertamanya adalah min 30. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.